Bab 5. Apakah ini hanya anak biasa? Alur cerita Douluo Dalu Soul Land 4. Bayi yang berwarna merah muda dan lembut ini memiliki kulit yang halus dan jernih, seperti agar-agar, dan samar-samar dapat melihat pembuluh darah di bawah kulit. Dia menutup matanya, tapi rambut hitam dan bulu matanya yang panjang tumbuh. Dua tangan kecil memegang kulit telur, dan mereka terus mengirimkannya ke mulut mereka, mengunyah kakak. Ia memiliki gigi, bentuknya seperti jenis yang putih, gigi susu seperti anak biasa. Tapi, bagaimana bayi yang baru lahir bisa memiliki gigi susu yang putih rapi? Lan Xiao menyentuh permukaan telur untuk pertama kalinya, dan telur itu terasa sedikit hangat. Selain itu, dia tidak bisa merasakan apa-apa, dan sepertinya tidak ada energi di dalamnya. Ya Tuhan! Hanya energi kehidupan 100 tahun jiwa tingkat binatang yang tersisa. Apa yang harus saya lakukan? Nan Cheng bertanya pada Lan Xiao dengan penuh semangat. Lan Xiao tersenyum pahit. Apalagi, ini terlalu aneh, terus amati. Benar-benar ada seorang anak di dalam telur ini, bayi yang lahir dari telur, bisakah kamu percaya? Peneliti lain di sebelahnya berkata, Bos, akankah itu menjadi monster jiwa 100.000 tahun yang dibangun kembali? Lan Xiao membuka mulutnya, baru saja akan berbicara, laporan Nan Cheng datang lagi, 10 tahun, hanya 10 tahun level energi roh binatang yang tersisa. Lan Xiao tersenyum pahit, menurut catatan Federasi tentang makhluk jiwa kuno dan informasi yang diberikan kepada kita oleh makhluk jiwa tingkat dewa, setelah binatang jiwa 100.000 tahun dibangun kembali, tingkat energi dari binatang jiwa berumur 100 tahun dapat dipertahankan minimal, dan aslinya kenangan dan kebijaksanaan tidak akan pernah menjadi ukuran bayi yang akan disembelih. Umumnya, mereka akan menjadi anak-anak dan memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Kaca, ayo makan lagi. Kami juga memecahkan cangkang telur dan mengambilnya kembali untuk penelitian. Nan Cheng, kemari dan keluarkan anak ini. Ayo simpan cangkang telur ini untuk membuktikan hasil ekspedisi ilmiah kami. Lan Xiao berkata pada Nan Cheng. Nan Cheng baru saja berjalan, ketika dia melihat bayi di dalam cangkang telur, matanya tidak bisa bergerak. Putih dan lembut, merah muda, wajah bulat agak gemuk bisa pecah dengan bom. Ada dua lesung pipi kecil di pipi. Itu semanis itu. Dalam sekejap, cinta keibuannya yang tidak disadari meluap, dan matanya menjadi lembut. Karena takut melukai anak itu, dia perlahan memeriksa tangannya dan mengangkat bayi itu keluar dari lubang di kulit telur. Dia tidak berat, dia terlihat sekitar 6 atau 7 kati, tubuhnya lembut, dengan kehangatan, dan aroma yang samar. Nan Cheng dengan hati-hati memeluknya dan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berkata, dia sangat cantik. Anggota tim lain juga melihatnya, bukan? Anak ini sangat cantik dan cantik. Tiba-tiba, tangan bayi itu berhenti, dan dia mencari-cari, tetapi tangan itu kosong. Kulit telur di tangannya sudah dimakan. Wow, dia tiba-tiba berteriak, dan tangisan nyaring menyebar ke seluruh kabin. Nan Cheng belum menikah, dan tidak memiliki anak, dia terkejut, dan semua orang panik. Lan Xiao, yang akan mengambil cangkang telurnya, juga tertegun. Kenapa kamu menangis? Nan Cheng juga sedikit panik, seharusnya aku tidak menyakitinya. Ah, itu cangkang telurnya, dia harus tetap memakannya, biar dia segera ambil lagi. Sambil berbicara, dia menggendong bayi itu dan datang ke sisi Lan Xiao. Saat tangan bayi itu menyentuh cangkang telur, pergelangan tangan kecil itu membalik dengan fleksibel, meraih tepinya, mematahkan bagian lain, dan mengirimkannya ke dia terus makan dengan klik-klik di mulutnya, dan dia berhenti menangis seperti yang diharapkan. Kamu ingin mengambil makanannya, bisakah dia tidak menangis? Nan Cheng berkata dengan sedih. Ini, tapi kita perlu melakukan penelitian. Lan Xiao berkata tanpa daya. Nan Cheng juga ragu-ragu, tentu saja, dia tahu pentingnya penelitian. Apalagi anak yang bisa lahir dari telur ini terlalu aneh,
terutama karena telur tempat dia sebelumnya mengeluarkan energi kehidupan yang sangat besar. Lan Xiao selalu tegas, tetapi pikirkan saja. Periksa tubuh anak dan biarkan dia terus makan. Setelah makan, kita akan menyimpan sepotong kecil dan mengambilnya kembali untuk dipelajari. Iya, berbagai peralatan eksperimental pada pesawat pengintai sangat lengkap, terutama untuk berbagai peralatan pengujian tanda-tanda vital yang tidak kalah dengan laboratorium. Bayi klik, makan dengan manis, dan beberapa saat, dia telah memakan sebagian besar cangkang telur. Pemeriksaan tanda vital dasar juga sudah selesai. Peneliti Lan Xiao, Nancheng, dan Yiying melihat semua data inspeksi di depan mereka, tetapi mereka semua tercengang. Bukan karena betapa anehnya data inspeksi, tetapi karena fakta bahwa data inspeksi terlalu normal. Seperti orang normal. Apa data bayi baru lahir normal, siapa dia? Dan data tersebut pada dasarnya berada di tengah-tengah data normal. Energi kehidupan sama dengan bayi normal, dan tidak ada nafas binatang buas yang terdeteksi. Tetapi anak itu sangat kuat, dan dia tidak menangis bahkan selama tes darah. Tentu saja, itu mungkin terkait dengan fakta bahwa dia makan cangkang telur sepanjang waktu. Ketika kulitnya ditusuk, dia hanya mengerutkan kening dan mengerutkan kening, lalu melanjutkan. Kaca, apakah ini benar-benar hanya anak biasa? Lan Xiao tetap tidak bisa mempercayainya, bukan hanya dia, tapi juga semua peneliti di pesawat. Dapatkah seorang anak yang lahir dari telur yang ditemukan di bawah es bersuhu sangat rendah di ujung utara menjadi normal? Tanpa garis keturunan binatang buas jiwa, tanpa energi dan kelainan khusus, semuanya normal dan tidak bisa lagi normal. Bagaimana ini mungkin? Bayi embrio normal telah lama membeku sampai mati di bawah es. Namun, data tidak bisa dipalsukan, itu semua adalah peralatan mutakhir. Mungkin satu-satunya perbedaan pada anak ini adalah dia yang terlalu normal, beberapa indikator yang kurang rendah atau tinggi, tetapi dia tidak normal. Singkatnya, ini adalah bayi manusia yang sehat dan sangat normal. Kaca. Cangkang telur terus makan, dan bayi kecil itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang harus dilakukan? Nancheng memandang Lan Xiao. Lan Xiao juga sedikit sekarang, semua orang, termasuk dia, awalnya mengira bahwa ini akan menjadi penemuan langka, dan bahkan mungkin masuk dalam daftar besar, penemuan yang memainkan peran penting dalam mempelajari makhluk api yang apis-apis api-api, yang aneh. Bos, saya khawatir ada yang tidak beres. Peneliti Chen Wei tersenyum pahit. Belum lama ini, Federasi telah menyalahkan kasus penipuan penelitian ilmiah yang serius. Kami benar-benar memiliki serah mulut ditup. Penipuan penelitian ilmiah adalah salah satu kejahatan serius di atas Douluo. Alasannya sederhana. Penelitian ilmiah kemungkinan besar akan bencana yang menghancurkan bagi federasi-federasi dan umat manusia pemerintah federal yang dapat dijatuhi mati. Hal ini juga mengingatkan peneliti setiap saat untuk tidak terlalu agresif hanya karena ganjarannya yang melimpah. Sebelum Anda benar-benar yakin, Anda tidak boleh benar-benar melakukan penipuan maka akan menjadi masalah besar. Peneliti lain, Li Tingyin, mengatakan, bukankah begitu? Bukankah kita masih memiliki kulit telur? Chen Wei tersenyum pahit. Ini juga satu-satunya harapan. Saya berharap sesuatu yang istimewa dapat ditemukan di cangkang telur ini. Jika tidak, Lan Xiao tahu apa yang dia maksud. Jika tidak, penemuan hari ini tidak lain adalah kegembiraan.